Sejumlah wilayah di kota Gorontalo dilanda banjir, pemirsa. Banjir terjadi akibat cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Inilah detik-detik meluapnya air sungai di wilayah Kecamatan Leato, Kota Gorontalo yang menerjang permukiman warga. Banyak rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir. Tidak hanya di Kecamatan Leato, banjir juga terjadi di Kecamatan Talumolo, Kota Gorontalo. Luapan air sungai membuat akses jalan lumpuh dan ratusan permukiman warga terendam banjir. Sementara itu, longsor juga terjadi di Jalan Yosudarsono, Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo. Longsor pun membuat akses jalan dari dan ke wilayah Tenda terendam banjir. Banjir dan longsor ini terjadi akibat hujan deras dan cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dari Gorontalo, Fardila Alim, iNews melaporkan. 6 dari 9 kecamatan yang berada di kota Gorontalo terendam banjir. Akibatnya akses jalan dan aktivitas warga pun lumpuh total. Banjir yang terjadi sejak Rabu masih belum juga surut. Wilayah kota Gorontalo yang terus diguyur hujan semakin membuat air meluap. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Gorontalo tidak dapat dilewati. Pengendara yang nekat menerobos banjir harus mendorong kendaraannya karena mogok. Warga sekitar pun bergotong royong meloloskan pengendara yang terjebak banjir. Selain itu, banyak juga pengendara memperbaiki motornya yang rusak selepas melintasi banjir. Akses dari beberapa arah ke kota Gorontalo misalkan itu terputus dan akhirnya biasanya pengendara yang mencoba untuk tetap lewat akhirnya mogok, dan ini di belakang ini memang semua pengendara yang mencoba untuk menerobos banjir dan akhirnya mogok. Untuk saat ini, pemerintah kota Gorontalo telah menyediakan tempat pengungsian yang berada di kantor wali kota, aula rumah dinas wali kota, auditorium Universitas Negeri Gorontalo, serta gedung-gedung nasional lainnya. Dari kota Gorontalo, Fardila Alim, iNews melaporkan. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik tahanan Kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan, digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung Pengadilan Negeri setempat. Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Salah satu saksi kunci kasus Vina, Aep, menghilang, pemirsa. Tidak ada lagi di rumah keluarganya di Bekasi, Jawa Barat. Aep menghilang setelah bersaksi bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian kematian Vina dan Eki. Ya, kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa, mengenai anak korban Riko Sampurna Pasaribu yang meyakini ada keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus pembakaran rumah sang ayah yang merupakan wartawan di Kabupaten Karo. Hal tersebut diungkap Irfan Saputra selaku kuasa hukum anak korban. Anak Riko Sampurna Pasaribu, wartawan korban pembakaran rumah, Jumat pagi mendatangi Puspom AD untuk melaporkan kasus ini.
Didampingi LBH Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis KKJ, anak korban melapor ke Puspom AD terkait dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam kasus pembakaran rumah Sampurna Pasar Ibu. Korban diduga dibunuh saat di rumahnya di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar. Korban yang saat itu berada di dalam rumah tewas bersama istri, anak, dan cucunya. Sejauh ini sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ini masih mengenai pembakaran rumah wartawan, di mana laporan yang kami terima sebelumnya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jenderal Agus Subianto membantah anggotanya terlibat dalam pembakaran tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau Nggak ada. Sementara itu, otak pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditangkap. Pelaku merupakan orang yang memberikan uang dan juga campuran bahan bakar kepada 2 eksekutor Y dan R. Setelah mengamankan 2 pelaku Y dan R, polisi menangkap bebas Ginting yang diduga otak pembakaran rumah seorang wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjai, Karo, Sumatera Utara. Saat beraksi, pelaku memerintahkan Y untuk membeli bahan bakar solar dan pertalite dan disiramkan ke seluruh bagian rumah korban. Meski telah mengamankan para pelaku, namun polisi belum mengungkapkan motif dari para pelaku yang menewaskan 4 korban yang masih satu keluarga. Ironisnya, semasa hidup ketiga pelaku sering berhubungan dengan korban. Pada kasus ini 28 saksi telah diperiksa. Komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Sebelum tertangkap, bebas Ginting aktif di organisasi kepemudaan. Namun sejak tak lagi menjadi Ketua AMPI Kabupaten Karo tahun 2021, bebas Ginting sudah tidak aktif di Ormas dan tidak memperbarui statusnya di keanggotaan baik di AMPI Sumatera Utara maupun AMPI Tanah Karo. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi yang sejak tahun 2000. Sebelum pembakaran, korban Sampurna Pasar Ibu memberitakan bebasnya perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kabanjai yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution dan Aminur Rashid melaporkan. 3 pelaku pembakaran rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara sudah berhasil ditangkap. Lantas apa sebenarnya motif yang melatar belakangi pelaku hingga tega membakar rumah dan menewaskan 4 korban yang masih satu keluarga itu, pemirsa? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam hari ini Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar Pak Hadi? Assalamualaikum, selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di dialog pada malam hari ini, Pak Hadi. Kami mendengar bahwa artinya sudah 3 pelaku yang ditangkap. Ini 3 pelaku utama. Apakah mungkin nanti akan ada pelaku tambahan, Pak Hadi? Dari awal kami sampaikan bahwa komitmen Polda Sumatera Utara untuk mengungkap peristiwa ini sangat luar biasa. Kemudian dari mulai peristiwa tanggal 27 Juni pun kita sudah melakukan berbagai langkah penyelidikan, dari pertama olah TKP, kemudian analisis laboratorium forensik, analisis CCTV, dan berbagai analisis yang lainnya yang dilakukan secara saintifik itu dapat menghasilkan dan memberikan kesimpulan terkait dengan utama. Masyarakat tentu selalu bertanya apakah ini dibakar atau kebakaran sengaja dan segala macamnya. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Kapolda bahwa ini adalah peristiwa kejahatan.
ini adalah kebakaran yang disengaja dilakukan oleh orang lain. Dan berangkat dari situ, Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 orang eksekutor yang kemudian beberapa hari yang lalu kemarin kita juga sudah mengamankan kembali dan menetapkan kembali tambahan 1 tersangka. Artinya sampai dengan saat ini bahwa Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 3 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Sebagaimana sebelumnya bahwa 2 orang ini adalah eksekutor di lapangan, kemudian yang terakhir tersangka yang berinisial B adalah memiliki peran orang yang menyuruh melakukan pembakaran, kemudian dialah yang memberikan uang untuk membeli bahan bakar minyak pertalite dengan solar yang kemudian dicampur oleh 2 orang eksekutor itu. Kemudian yang ketiga, B ini juga yang memberikan upah kepada 2 eksekutor pasca mereka melakukan pekerjaannya. Dan yang keempat, B ini juga yang memberikan fasilitas kendaraan bermotor untuk memantau dan memastikan kondisi rumah target yang akan dijadikan target lokasi pembakaran. Jadi rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara tentu ini satu hal yang tidak mudah kita lakukan. Kita sangat berhati-hati juga menyampaikan kepada publik dan kita pun juga sangat cermat untuk mengedepankan scientific crime investigasi agar hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji tentunya di pengadilan nanti. Ya, Pak Hadi, kami sebagai insan pers tentu saja melakukan peliputan diatur dalam undang-undang, dilindungi dalam undang-undang kemerdekaan pers. Jika memang ada pemberitaan yang mungkin dianggap keliru, tentu saja ada Dewan Pers di sana. Bukan dengan insiden pembakaran seperti yang terjadi yang kita sesali ini. Tapi jika memang ada hubungannya dengan pemberitaan, apakah motif itu memang begitu adanya, Pak Hadi? Polisi yang tadi saya sampaikan berangkat dari peristiwa kebakaran yang terjadi di tanggal 27 Juni di Jalan Nabung Surbakti, Tanah Karo. Jadi kita berangkat dari proses penyelidikan yang terjadi atas peristiwa kebakaran tersebut. Baik. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, rangkaiannya bahwa kita sampai dengan saat ini sudah menetapkan 3 orang tersangka. Artinya bahwa kita mengedepankan fakta-fakta. Kita harus membuktikan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian melakukan berbagai macam analisa yang ada dari sisi laboratorium forensiknya, dari sisi otopsi jenazah yang dilakukan, dari sisi hasil rangkaian penyidikan terhadap 28 orang saksi yang kita minta keterangan. Bahkan saksi itu diklasterkan ke dalam 3 klaster. Yang pertama, saksi yang mengetahui keterlibatan para tersangka, kemudian saksi dari pihak keluarga, dan juga saksi-saksi yang melihat pertama kali peristiwa kebakaran itu terjadi. Seperti itu, Mas. Baik, tentu saja sebagai wartawan saya juga mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Polda Sumatera Utara yang benar-benar mengusut tuntas kasus ini. Terutama gini Pak Hadi, pemberitaan yang kami tampilkan juga adalah bagaimana begitu banyaknya informasi-informasi yang diliput oleh korban yang sudah meninggal dunia ini, Pak. Itu juga menjadi salah satu bahan materi pembuktian yang disiapkan Polda Sumatera Utara kah? Tentu semua kerja-kerja polisi dalam penyelidikan dan penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan. Jadi mohon bersabar, kita akan terus melakukan proses ini dan saat ini pun juga terus berproses. Dan tentunya juga kita akan menyampaikan, polisi akan menyampaikan secara terbuka kepada publik hasil-hasil kerja kita yang selama ini dilakukan dengan cara-cara saintifik dan tentu ini adalah hal yang ingin kita buktikan di satu pengadilan nanti bahwa ini bisa diuji. Anak korban melapor juga ke Puspom AD. Kami terima informasinya demikian. Apakah ini juga menjadi pertimbangan dari Polda Sumatera Utara untuk pembuktian, Pak Hadi? Sebelumnya pun yang bersangkutan melaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dengan materi laporan adanya dugaan pembunuhan berencana. Baik. Tetapi itu yang jelas laporan itu tentu
apapun bentuk laporannya tentu itu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa terkait dengan kematian 4 orang yang berada di dalam rumah tersebut itu sudah disampaikan oleh kedokteran forensik, hasil otopsinya pun juga sudah disampaikan, dan saya pikir itu bisa menjadi alat bukti yang nanti bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Semuanya berproses. Izin mungkin ini mengulang lagi Pak Hadi, berarti peran masing-masingnya ini adalah yang satu membiayai, kemudian yang dua melakukan eksekusi, benar begitu Pak Hadi? Ya, jadi yang saya bilang, B ini adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran, dia juga yang memberikan uang untuk membeli bahan bakar, B ini juga yang memberi upah setelah pekerjaan itu dilakukan oleh 2 orang eksekutor, dan B ini juga adalah orang yang memberikan fasilitas kendaraan bermotor roda 2 untuk 2 eksekutor. Kemudian 2 eksekutor ini dia berperan, RAS adalah orang yang membeli bahan bakar minyak pertalite dengan solar yang kemudian dicampur. Kemudian RAS ini juga lah yang membonceng tersangka eksekutor lainnya yaitu YST. YST ini dia yang membawa 2 botol kemasan minuman mineral yang berisi campuran BBM itu yang kemudian dia menyiramkan kepada sekitar bagian luar rumah korban. B dan kedua orang eksekutor ini berdasarkan hasil analisa pola hubungan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Utara berkeyakinan bahwa B adalah orang yang betul-betul menyuruh melakukan. Karena itu dilihat dari pola komunikasi yang didapatkan hasil analisa teman-teman penyidik. Jadi sekali lagi penyidik tentu berkeyakinan untuk menetapkan B sebagai tersangka dan itu sudah kita lakukan. 4 orang korban yang menjadi korban dari pembakaran ini tentu saja akan beraktivitas ya Pak ya. Artinya 3 pelaku ini benar-benar menunggu mereka ada di rumah. Pembakaran dilakukan ketika mereka ada di rumah. Iya, jadi berarti pembunuhan ini ya Pak yang gimana? Berarti rencana pembunuhan ini Pak Adi ya? Ini yang masih terus kita konstruksikan terkait dengan penerapan pasal dan konstruksi yang lainnya. Kita tidak ingin juga terburu-buru, kita ingin juga tidak tergopoh-gopoh untuk kemudian menentukan ini pembunuhan berencana atau bukan, karena masih berproses, semuanya masih berjalan. 3 pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan ketiganya pun tentu akan dilakukan proses penyidikan mendalam untuk kemudian kita mengkonstruksikan secara jelas nantinya. Kalau mungkin boleh mengulang kembali ketika bisa mendapatkan awalnya 2 pelaku, kemudian otaknya ditangkap belakangan menjadi 3 pelaku. Ini bagaimana informasi-informasi ini diterima dari pihak kepolisian, Pak? Apakah memang ada warga yang melihat mencurigai beberapa orang ketika dia terjadi peristiwa itu atau seperti apa? Kerja polisi kan tidak hanya berdasarkan keterangan dari para saksi. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa proses analisa dari laboratorium forensik, kemudian analisa CCTV, analisa hubungan komunikasi yang dibangun oleh orang-orang yang mengetahui korban itu dilakukan secara mendalam. Yang kemudian pada akhirnya penyidik polisi berkeyakinan bahwa B atas hasil analisa pola komunikasi dan lain segala macamnya dipastikan dialah orang yang menyuruh melakukan, kemudian orang yang membiayai, orang yang memberikan upah, orang yang memberikan fasilitas kendaraan. Si B inilah yang kemudian yang tadi saya sampaikan berulang-ulang ditetapkan untuk tersangka yang ketiga. Artinya tidak hanya keterangan yang sudah kita didapatkan sebelumnya, kita memang sudah mendapatkan, penyidik sudah mendapatkan keterangan dugaan keterlibatan B, tetapi kan penyidik harus membuktikan secara fakta ilmiahnya bagaimana dan itu yang dilakukan. B ini berarti kenal dengan korban ya Pak Hadi ya? Dia juga pernah aktif di organisasi kepemudaan ya Pak Hadi? 4 orang ini saling mengenal. Antara 3 pelaku dengan korban mereka saling mengenal. Dan hasil identifikasi kami penyidik bahwa betul mereka terlibat aktif beberapa waktu yang lalu di
organisasi kemudaan. Ya, baik. Pak Hadi, kami tunggu perkembangan selanjutnya bagaimanapun, meskipun ini lokasinya berjauhan dengan Jakarta, tapi sebagai insan jurnalis kami merasakan harus ada perlindungan bagi kami untuk bisa bertugas, dan polisi adalah mitra jurnalis. Pak Hadi, terima kasih Pak sudah berbincang. Terima kasih. Selamat terima kasih bertugas doanya, kembali, mohon dukungannya. Terima kasih. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, salah satu saksi kunci kasus Vina Aep menghilang. Tidak ada lagi di rumah keluarganya di Bekasi, Jawa Barat. Aep menghilang setelah bersaksi bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian kematian Vina dan Eki. Rumah bertingkat 2 di Kampung Pilar Bulak, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah tempat tinggal keluarga Aep, salah satu saksi kunci kematian Vina dan Eki. Namun Aep tidak dapat ditemui. Keluarga menyatakan Aep menghilang setelah kesaksiannya bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kematian Vina dan Eki ramai dibicarakan publik. Keluarga menyebut Aep kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja. Jadi yang sehari-hari dibilang di sini, ya enggak, kadang-kadang ada, gitu, kadang-kadang ya di mana usahanya, gitu. Kadang-kadang ya ada di sini paling sebulan, ntar sekali, gitu. Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya? Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Ya, juga ada. Nama Aep kembali mencuat setelah kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina melaporkannya ke polisi. 2 saksi kunci kasus Vina, Aep dan Dede, dilaporkan ke polisi atas dugaan pernyataan sumpah palsu. Jadi terkait laporan kepada Aep dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Dalam kesaksiannya, Aep menyatakan melihat Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian TKP kematian Vina dan Eki. Namun setelah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, Aep dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kuasa hukum 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadikan hasil pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai bukti baru atau novum. Hal itu terkait dengan peninjauan kembali yang akan dilayangkan ke MA. Dengan hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan, membuka ruang bagi ke-7 narapidana dapat mengikuti jejak Peggy agar dapat dibebaskan. Pasalnya menurut kuasa hukum, Peggy yang merupakan DPO dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam ada keterkaitan dan peran dengan para narapidana melakukan pembunuhan. Sementara dengan dibebaskannya Peggy, berarti peristiwa yang menyeret para narapidana perlu dipertanyakan. Selain hasil pra-peradilan dijadikan sebagai novum, kuasa hukum juga sudah menyiapkan sejumlah saksi tambahan, terutama bantahan terhadap kesaksian Aep dan Dede. Sangat mungkin untuk sebagai salah satu novum kita. Tapi kita berpikir bahwa di dalam mengajukan PK ini kita tidak boleh spekulatif, kita harus yakin, dan kita harus benar-benar bisa menemukan novum untuk meyakinkan Mahkamah Agung pada saat kita ajukan PK ini. Pihaknya berharap kasus ini segera terungkap sepenuhnya sehingga ada titik terang dan memberi keadilan bagi korban dan para pelaku yang bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 tahun berlalu kasus Vina dinilai buram oleh keluarga korban. Keluarga yang sempat mendengar adanya percakapan soal perencanaan pembunuhan yang terungkap saat penyidikan meminta chatting Vina dan Eki dan 8 terpidana dibuka untuk membuat kasus ini lebih terang. Delapan tahun berlalu, kasus Vina hingga kini dinilai masih buram oleh keluarganya.
Bahkan kakak Vina, Marliana, menceritakan bahwa tidak ada transparansi dalam kasus Vina. Marliana menyebutkan bahwa ayah Eki, Ibtu Rudiana bersama anggotanya kali itu pernah bercerita perihal HP milik para terpidana. Marliana sempat mendengar cerita jika ayah Eki membuka chat para terpidana yang berisi rencana pembunuhan. Dari isi percakapan itu, Rudiana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berniat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun, Marliana tidak pernah ditunjukkan langsung isi percakapan para terpidana itu. Nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB katanya. Marliana menyayangkan seluruh bukti HP milik Vina, HP milik Eki, dan seluruh HP milik terpidana dan juga CCTV tidak pernah dibuka di ruang persidangan. Padahal, alat bukti itu dinilai dapat membuat kasus 8 tahun lalu ini lebih terbuka dan terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 5 orang komplotan pemilik situs judi online di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diringkus polisi. Diketahui selama beraksi dalam kurun waktu 3 bulan, kelompok ini mengantongi omset hingga 3 miliar rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung meringkus komplotan afiliator sebuah situs judi online. 5 tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Jakarta. Dari kelima pelaku yang diamankan, 1 orang merupakan selebgram yang turut serta mempromosikan judi online. Dari pemeriksaan awal, diketahui komplotan ini telah menjalankan situs judi online selama 1 tahun dan sedikitnya meraup omset hingga 3 miliar dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Di sini saudara tersangka inisial A, di mana yang bersangkutan sudah kurang lebih 1 tahun dan dalam kurun waktu 3 bulan ini berdasarkan transaksi histori rekam perbankannya yang bersangkutan bisa mendapatkan omset sekitar 3 miliar rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Kericuhan diduga dipicu oleh pendukung SCL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pun mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Kericuhan terjadi saat terdakwa kasus korupsi Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang. Awak media yang menunggu SCL untuk meminta tanggapan terjatuh, diduga karena didorong oleh massa pendukung SCL. Massa meminta awak media untuk membuka jalan bagi SCL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SCL memicu keributan. Situasi memanas membuat SCL tak bisa keluar hingga akhirnya SCL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari anggota ormas pendukung SCL. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang seorang wartawan. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya membawa sejumlah barang bukti, diantaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SCL itu. Selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk, nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk, nutupin pintu keluar itu, jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu, tapi pas SCL keluar itu langsung mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah. Akibat kericuhan terjadi, peralatan kamera milik sejumlah wartawan juga mengalami kerusakan.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJT pun mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SCL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJT mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Korban dan IJT meminta pelaku secepatnya diproses hukum karena mengancam kemerdekaan pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menganggap kasus pemerasan yang menjerat dirinya sehingga divonis dengan pidana 10 tahun penjara merupakan risiko jabatan. Syahrul Yassin Limpo mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dinilai terbukti oleh majelis hakim. Syahrul Yassin Limpo juga turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk dan memberi kepercayaan kepada dirinya sebagai Menteri Pertanian di pemerintahannya. Dan saya bersoal dengan 44 miliar dan saya tidak pernah pegang sama sekali. Dan inilah resiko jabatan yang saya maksudkan. Kementan penyumbang terbesar. Terakhir anak-anakku sekalian pers, terima kasih banyak. Kali ini kutip dengan baik apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Surya Paloh yang selalu mengajarkan saya terhadap masalah kebangsaan. Maafkan saya kalau tentu sebagai manusia ada yang keliru. Sementara itu kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Kudubun, mengaku kliennya Syahrul Yassin Limpo masih pikir-pikir untuk mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara dari majelis hakim. Kita tentu pikir-pikir dulu dengan mempelajari dulu berbagai pertimbangan yang ada dalam putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim tadi, sehingga dalam menyampaikan berbagai argumentasi hukum dan fakta-fakta tentu ada dasar yang kemudian menguatkan untuk itu. Seperti ketahui, Syahrul Yassin Limpo divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Syahrul Yassin Limpo juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 14,14 miliar rupiah dan 30.000 US dollar, subsidiar 2 tahun penjara. Kasus penggelapan dana yang menjerat suami dari Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, berlanjut ke tahap pemeriksaan. Tiko yang saat ini masih berstatus sebagai saksi, Kamis kemarin menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko Aryawardana yang diduga terjerat kasus penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Tiko hanya meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan istri yang sekarang, yakni Bunga Citra Lestari. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Berkaitan dengan aliran-aliran dana ya, dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti, kita sudah bahas satu persatu, kita jawab satu persatu alirannya kemana, semua kebutuhan untuk modal usaha. Dan kami satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran. Gitu. Pemeriksaan yang berjalan sekitar hampir 10 jam dan Tiko dicecar dengan 50 pertanyaan oleh polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Hamzah Aswan Khas, Ilham Zularkasi melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime, pemirsa. Kami akan hadirkan informasi ini mengenai revisi Undang-Undang TNI Polri yang sedang disiapkan oleh pemerintah, di mana ini juga mendapatkan respon dari masyarakat. Kita simak berikut ini. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut. Sesuai dengan ketentuan formil,
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, saya menekankan bahwa pemerintah tidak hanya sekedar melakukan pemenuhan terhadap persyaratan formil pembentukan undang-undang saja. Namun juga ini yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri. Oleh karena itu, pada hari ini diselenggarakan dengar pendapat publik yang mengundang berbagai perwakilan representatif masyarakat yang terdiri dari akademisi, LSM, NGO, serta jurnalis, pers, dan juga dihadiri kementerian lembaga terkait. Sehingga diharapkan pemerintah mampu menghadirkan dialektika dan mendapatkan keberagaman perspektif terkait substansi dalam RUU TNI dan RUU Polri, baik pendapat yang mendukung maupun pendapat yang kontra, agar terwujud satu keseimbangan antara kebutuhan pengembangan organisasi TNI dan Polri serta kebutuhan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelibatan masyarakat ini dilakukan oleh pemerintah sejak dini, yaitu sebelum dimulainya penyusunan daftar inventaris masalah atau DIM sebagai pondasi awal dalam pembahasan yang akan dilakukan pada jajaran internal pemerintah. Meski menuai polemik, DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI Polri. Presiden Joko Widodo diketahui telah mengirimkan surat Presiden ke DPR di Senayan untuk memulai membahas rencana perubahan Undang-Undang TNI Polri. Pemerintah melalui Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pun saat ini tengah menyiapkan daftar inventarisasi masalah. Dalam revisi ini, salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Polri adalah ketentuan yang menaikkan batas usia pensiun petugas polisi dari 58 tahun menjadi antara 60 dan 65 tahun. Revisi tersebut juga akan memungkinkan Presiden memperpanjang masa jabatan Jenderal Polisi Bintang 4 pangkat Kapolri tanpa batas waktu yang jelas. Sementara draft revisi Undang-Undang TNI akan meningkatkan usia pensiun personel TNI pada pangkat tertentu, termasuk jenderal dari 53 tahun menjadi antara 58 dan 60 tahun. Inisiatif untuk merevisi Undang-Undang TNI Polri diketahui mendapat kritikan keras dari masyarakat sipil dan kelompok pegiat hak asasi manusia. Perubahan aturan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan membuka jalan bagi militer untuk kembali ke urusan sipil. Dan pemirsa, DPR serta pemerintah akan melanjutkan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI Polri. Presiden Joko Widodo diketahui telah mengirimkan surat Presiden ke DPR di Senayan untuk mulai membahas rencana perubahan Undang-Undang TNI Polri. Perubahan aturan itu dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan membuka jalan bagi militer untuk kembali ke urusan sipil. Nah, untuk membahas hal ini, sudah tergabung melalui sambungan Zoom Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Ngabalin. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mas Arief Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi LBHI. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam, selamat malam. Mas Arief dan Bang Ngabalin, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung di dialog pada malam hari ini. Saya ke Mas Arief dulu nih, Mas Arief. Urgensinya untuk revisi Undang-Undang TNI Polri ini apa nih Mas Arief sebenarnya? Iya, saya pikir itu harus menjadi pertanyaan besar ya buat DPR RI ya, dan juga pemerintah. Apa urgensi kemudian merevisi Undang-Undang Polri khususnya dan juga TNI di ujung ya periode pemerintahan Bapak Jokowi dan juga di ujung periode para anggota DPR RI. Seharusnya hal-hal yang sifatnya strategis
itu tidak dibahas oleh pemerintahan yang sudah mau selesai, gitu ya. Sebaiknya memang dilanjutkan, ya, dan itu dibahas oleh DPR atau pemerintahan yang baru. Karena Undang-Undang Polri ini, Undang-Undang TNI ini sangat strategis. Kita tahu semangat reformasi ya, 98 memisahkan Polri dan TNI, dulunya ABRI, itu supaya tidak ada duifungsi. Mereka berpolitik. Nah, itu supaya tidak ada, dan harapannya menjadi TNI dan Polri yang profesional, ya, yang humanis, gitu ya. Khususnya untuk Polri ini, menjadi Polri yang benar-benar bisa melindungi, mengayomi masyarakat. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, berkaitan dengan Undang-Undang Polri ini, mestinya semangatnya semangat perbaikan ya untuk Kepolisian Republik Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ada kasus Kanjuruhan di mana 130 orang, 5 orang terbunuh karena gas air mata. Ada peristiwa Rempang, ada Wadas, ada Seruyan, ada extrajudicial killing di sana. Kemudian ada kasus Peggy di Cirebon, ada kasus Afif di Sumbar. Banyak praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan yang itu menunjukkan bahwa kepolisian ini membutuhkan kontrol, kepolisian ini membutuhkan check and balances ya terkait dengan kewenangannya, agar kewenangannya itu bisa kemudian dilaksanakan untuk mengayomi, melindungi masyarakat, bukan sebaliknya melakukan praktek-praktek salah tangkap, penyiksaan, dan itu berbahaya. Dan saya pikir akan baik kalau kemudian mendahulukan rancangan KUHAP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang ini sangat diperlukan karena Bang Mokhtar tahu ya, KUHP sudah akan berlaku ya, yang sudah disahkan oleh DPR dan juga pemerintah 2026, dan ini sangat urgent untuk dibahas KUHAP terlebih dahulu, karena di sanalah nantinya sinergi, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan kemudian pemasyarakatan itu bisa kemudian diatur sedemikian rupa sehingga bisa memastikan keadilan bagi masyarakat. Nah, ini yang kemudian diperlukan. Baik. Ya, kalau kita melihat RUU Polri sekarang, yang terjadi justru adalah penambahan kewenangan yang begitu luar biasa. Polisian bisa melakukan penyadapan tanpa pengawasan. Kepolisian bisa mengelola ruang cyber yang dimana harusnya kemudian itu ada pengawasan yang ketat gitu ya, dan menghindarkan dari kemudian praktek penyalahgunaan dan juga pelanggaran terhadap hak privasi, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, kebebasan sipil ya, tapi kemudian justru ditambah. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa evaluasinya kepada kepolisian dengan praktek-praktek yang terjadi hari-hari ini, salah tangkap, kriminalisasi, penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam mengamankan demokrasi, demonstrasi begitu ya. Tapi kemudian yang terjadi justru di RUU Polri-nya tidak ada pengaturan mengenai bagaimana mengontrol kewenangan kepolisian yang begitu besar gitu ya. Tapi justru malah menambah banyak kewenangan-kewenangan baru yang itu tumpang tindih dengan KPK, tumpang tindih dengan PPATK, kemudian dengan BAIS, ya BIN, bahkan dengan Kemenkumham dan lain sebagainya. Ya, ini jadi pertanyaan. Termasuk juga kenapa yang mengusulkan DPR, bukan pemerintah, padahal polisi ini dalam posisinya sebagai bagian dari eksekutif dan sangat berhubungan dengan kementerian dan lembaga yang lain, misalkan dalam tata kelola PPNS begitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan besar dan saya pikir harusnya ditunda ya. Bahkan kita mengatakan menolak RUU ini kemudian dibahas di DPR dan juga disetujui oleh Presiden melalui Surpres. Saya kira ini tidak pas gitu ya. Baik, dinilai ada kewenangan yang semakin besar luar biasa dan urgensinya dipertanyakan. Bang Ali Muhtar Ngabalin, tanggapannya. Iya, terima kasih Rif dan teman-teman semua. Kan kita tahu dari penjelasan pimpinan parlemen, Bapak Dasko, Wakil Ketua DPR, bahwa revisi undang-undang ini adalah hak usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bukan baru kemarin. Sebetulnya kan 2 tahun lebih yang lalu, cuma karena terkendala dengan COVID.
Artinya apa? Artinya bahwa rencana revisi ini kan terbuka, kemudian kalau Presiden membuat surat Presiden untuk mengabarkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disetujui pembahasannya, artinya itu bahwa ruang publik terbuka, dengar pendapat, diskusi atas nama pemerintah. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan telah menyampaikan press conference dan menyampaikan kepada publik terhadap ruang dan waktu yang tadi saya sebutkan untuk menjadi bagaimana membahas ini dengan baik terkait dengan poin-poin termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arief. Saya ingin mengatakan bahwa banyak hal yang memang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, kita bicara tentang media sosial, kita bicara tentang media mainstream. Kalau di Sindo mungkin oke, kita tahu siapa yang membuat berita, siapa yang mengabarkan, siapa yang ini. Ada kode etik, code of conduct bagi seorang wartawan dalam menyiarkan sebuah berita dan informasi. Tapi hari ini kita tidak menemukan itu ketika undang-undang ini dibahas tahun 2022, ditetapkan 2002, undang-undang Polri ya, nanti sebentar kita lihat undang-undang TNI juga. Ya. Kami itu DPR 2004 loh, kita belum tahu yang namanya dunia digitalisasi, kita belum tahu yang namanya TikTok, kita belum tahu yang namanya Instagram, kita belum tahu yang namanya Twitter, X, dan lain-lain. Hari ini, Rit, orang itu dihujat, dicaci maki, dicederai. Suka-sukanya orang saling menyadap dengan segala macam kewenangan yang dilakukan. Saya kasih contoh kemarin, persidangan Karaeng, Syahrul Yassin Limpo tentang kasusnya. Belum diputuskan oleh mahkamah. Keluarganya, anaknya, cucunya sudah babak belur. Trial by the press. Orang dihujat, dicaci maki di sana. Siapa yang punya kewenangan untuk bisa mengembalikan kehormatan dirinya sebelum diputuskan, dia sudah dibantai habis oleh media. Itu yang terjadi sekarang. Yang sekarang terjadi. Kalau kita bicara tentang Intelcam dan kemudian kewenangan penyadapan, polisi tidak punya kewenangan dalam undang-undang itu untuk mengantisipasi kemajuan teknologi yang begini dahsyat. Saya setuju beberapa poin tadi disampaikan oleh Arief, itu benar. Untuk apa? Untuk melakukan secara evaluasi besar-besaran secara internal. Momentumnya bagi masyarakat sipil, momentumnya bagi Arief dan kawan-kawan, momentumnya bagi masyarakat, ruang terbuka. Untuk mari kita lihat secara internal tentang posisi polisi Republik Indonesia, institusi negara, manusia-manusia terbaik harusnya ada di sana. Dan insya Allah mereka adalah orang-orang terbaik. Karena itulah kita punya kewenangan dari usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah membuka diri selebar-lebarnya. Bersama-sama dengan masyarakat sipil, dengan semua NGO. Mari kita lihat pasal per pasal mana yang hendak dan akan dilakukan revisi. Kenapa? Tantangan bangsa dan negara dalam rangka kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang diulang-ulangi tadi disebutkan oleh Arief, itu menjadi penting bagi bangsa sebesar Indonesia ini. Kita tidak boleh terkungkung pada urusan-urusan yang mencelakakan kepentingan bangsa dan negara. Polisi harus hadir. Demikian halnya dengan fungsi dan kedudukan kewenangan Tentara Nasional Indonesia. Mereka-mereka yang dianggap memiliki kemampuan profesionalisme tinggi dibutuhkan oleh kementerian, lembaga. Negara berkewajiban untuk membuka ruang itu selebar-lebarnya bagi anak-anak yang hebat, bagi perwira-perwira yang hebat, sepanjang dibutuhkan untuk kepentingan kementerian, lembaga. Dalam posisi inilah pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo melihat sebagai sesuatu yang sangat urgen. Saya setuju dengan beberapa statement yang dikemukakan oleh pimpinan DPR, Profesor Dasko, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, Mas Arief, perkembangan zaman yang tadi disampaikan Bang Ngabalin juga menjadi salah satu pertimbangan untuk revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Apakah hal itu akhirnya merubah anggapan Mas Arief bahwa urgensi memang harus dilakukan untuk revisi Undang-Undang ini? Saya kira tidak ya. Baru saja pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang ITE, yang itu tujuannya adalah menjawab tantangan zaman. Dan di dalamnya
di dalam salah satu pasalnya mengatur kewenangan penyidikan kepolisian. Dan kami pikir itu cukup gitu ya. Terlebih ini ada perkembangan pengaturan di dalam revisi Undang-Undang ITE dan itu baru saja. Jadi saya kira pertanyaan mendasarnya adalah kenapa kemudian dibuat oleh DPR dan pemerintah yang 3 bulan lagi selesai. Kita punya trauma yang sangat besar ya terkait dengan praktek legislasi oleh pemerintah ya, yang mana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Minerba, revisi Undang-Undang KPK, dan yang terbaru KUHP itu dibuat secara tergesa-gesa, terburu-buru, yang kemudian tidak transparan dan tidak membuka partisipasi bermakna. Buktinya apa? Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan oleh MK dan kemudian pemerintah menerbitkan Perpu. Undang-undang itu kebutuhan siapa? Apakah kebutuhan rakyat? Jawabannya ternyata tidak. Nah, itu kebutuhan investasi, misalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, dan yang dampaknya sekarang, ya masyarakat akhirnya dimiskinkan dengan undang-undang itu. Pertanyaan besar yang sama itu di dalam review ya, termasuk baik. Terus baik, Mas Arief, tadi disampaikan Bang Ali Muhtar Ngabalin. Kita nggak bisa membuka RUU-nya, kita nggak bisa dapat naskah akademiknya, dan proses partisipasi bermakna sebagaimana mandat konstitusi itu tidak dibuka, ya tiba-tiba sudah langsung ke pembahasan. Kita punya trauma berat, masyarakat ini khawatir. Ini undang-undang ini hanya untuk legitimasi, ya kepentingan elit, bukan untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat hari ini adalah adanya peradilan militer yang transparan, akuntabel, dan independen, begitu ya. Termasuk juga di TNI, di RUU Polri, kita butuh reformasi kepolisian. Mas Arief, kalau tadi alasannya adalah, gitu ya. Kalau tadi alasannya Mas Arief adalah bahwa revisi undang-undang ini sudah lama direncanakan, tapi terkendala dengan waktu COVID, kemudian setelah itu dibahas lagi, dan saat inilah waktu yang tepat. Bukankah itu juga menjadi salah satu? Saya pikir ketika menyusun peraturan perundang-undangan, ada undang-undang yang mengatur itu. Aturan mainnya jelas, ya. Prinsip di dalam konstitusi harus sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Harus masuk prolegnas, tapi ini nggak masuk. Yang masuk prolegnas itu RUU KUHP, yang itu juga akan mengatur kepolisian. Makanya itu yang harus didahulukan. Ini belum ada perencanaan dan penyusunan yang terbuka, tiba-tiba sudah langsung masuk pembahasan di DPR. Baik. Diberikan surprise pula, dan yang aneh adalah Polri ini banyak bekerja sama bersinergi dalam kerangka eksekutif ya, pemerintah. Tetapi yang mengusulkan DPR. Ini jadi pertanyaan besar. Sebetulnya ini untuk apa? Apakah kepentingan masyarakat atau kepentingan elit begitu ya? Kalau saya melihat lah kepentingan masyarakatnya justru tidak terlihat. Karena kebutuhan masyarakat hari ini adalah bagaimana memastikan polisi bekerja secara transparan, akuntabel, benar ya, sehingga memastikan mereka bisa secara humanis bekerja dan memberikan pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Coba kita... Jangan sampai kemudian ditambah kewenangannya, tapi masyarakat justru menjadi korban seperti yang hari ini terjadi di banyak kasus. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Bang Ali Muhtar Ngabalin, Mas Arief. Dan lain sebagainya. Baik, Bang Ali Muhtar Ngabalin, bagaimana Bang dianggap tergesa-gesa? Tidak ada satu pemerintahan di dunia manapun atau satu negara dalam membuat regulasi atau melakukan revisi terhadap undang-undang regulasi itu untuk kepentingan menyengsarakan masyarakat. Itu di mana logikanya? Satu, itu poin pertama loh. Jadi kita bisa punya tugas, kita bisa belajar dari undang-undang. Kita dengarkan dulu Bang Ali Muhtar Ngabalin. Ngomong saya dengar ya. Baik, kita dengarkan dulu. Abang dengar baik-baik. Itu penting, kenapa? Karena kita orang-orang yang belajar, yang sekolah, yang punya experience terhadap masalah melakukan litigasi, mitigasi terhadap kepentingan-kepentingan publik. Public space-nya kita buat. Ini kita punya tanggung jawab untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalaulah undang-undang ini dibuat untuk menyengsarakan masyarakat, bagaimana mungkin sudah sampai sekian puluh 7 tahun ini Indonesia ini merdeka, kemudian polisi itu begitu rusak? Please, mari kita lihat ini secara terbuka dengan baik bahwa polisi, tentara adalah institusi negara.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah representasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau Presiden mengeluarkan surat Presiden kemudian menyetujui untuk pembahasan itu, ini adalah sesuatu peluang terpenting bagi kawan-kawan untuk juga melihat dan melakukan reformasi, memperbaiki, mengevaluasi institusi negara ini. Dalam posisi inilah yang saya ingin mengatakan, saya ingin mengulangi satu pesan penting, yakni adalah pengamanan cyber. Itu salah satu yang akan dibicarakan dan direvisi. Siapa orang yang punya kewenangan melakukan kontrol atau pengamanan ketertiban keamanan masyarakat, Kamtibmas itu juga menyangkut dengan masalah cyber, menyangkut dengan digitalisasi. Saya ulangi kalimatku, orang dihujat, orang dicaci maki, orang dicederai dengan suka hatinya, seperti tidak ada aturan di Republik ini. Kita mendesak polisi, polisi tidak punya kewenangan, tidak ada undang-undang yang memerintahkan polisi. Revisi undang-undang ini menjadi sangat amat penting bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan masyarakat, bagi setiap orang yang dicederai, dirugikan nama baiknya, dicederai keluarganya, dan segala macam yang dilakukan di media sosial. Hari ini menjadi sangat amat penting. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebagai orang yang pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya tahu proses-proses kenapa sehingga DPR juga bisa mengkonsentrasikan ini menjadi pembahasan. Tidak mungkin juga ini dibahas kemudian suka serta-merta kemudian tidak ada aturan atau payung yang mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membahasnya. Karena itu sebagai orang-orang pintar di Republik ini, Mas Arief, mari kita lihat secara terbuka dengan baik, kemudian berbenah hati, pikiran dengan perasaan. Pemerintah membuka ruang dan waktu yang sangat panjang dengan jadwal yang ditetapkan agar bersama-sama dengan masyarakat sipil, dengan siapa saja orang yang punya pikiran dan pandangan, mari kita lihat untuk bisa memperbaiki revisi undang-undang ini juga secara internal kepada TNI maupun dengan kepolisian negara. Itu pikiran positif yang harus kita bangkitkan terus-menerus untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini di masa yang akan datang. Baik, demikian, Mas Arief, pemikiran positif yang harus dibangun Mas Arief, termasuk polisi, tentara adalah institusi negara, Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat, dan untuk melihat perbaikan dan reformasi seperti yang disampaikan Bang Ali Muhtar Ngabalin itu adalah revisi Undang-Undang TNI Polri, Mas Arief. Ya, saya sepakat ya bahwa kepolisian dan juga TNI itu harus kemudian dibenahi, diperbaiki, dan itu semangat reformasi 98 supaya kepolisian menjadi kepolisian yang humanis, profesional ya, dan TNI juga menjadi TNI yang profesional. Nah itu yang kita harapkan, makanya perlu revisi undang-undang dengan hati-hati, serius ya, dan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan partisipasi semua pihak. Jangan sampai kemudian yang terjadi justru malah niatnya baik, memperbaiki institusi, tapi ternyata faktanya yang terjadi sebaliknya. Dan itu yang kita lihat dari Bang, mohon Bang, saya yang bicara. Siap Bang. Baik, terima kasih Bang Ali Muhtar Ngabalin. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Nanti kita berbincang lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali kita terputus. Mas Arief, bisa dilanjutkan. Tadi saya ambil garis bawah yang Anda sampaikan terakhir. Mengapa Anda menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang TNI Polri harus serius? Apakah itu artinya yang sekarang ini tidak serius, Mas Arief? Iya, saya melihat begitu, ya. Tidak serius dalam memastikan partisipasi bermakna publik, ya. Kemudian melihat secara hati-hati pasal demi pasal, ya. Itu kami tidak melihat itu. Yang terjadi justru lagi-lagi praktek legislasi yang arogan, begitu ya. Tidak transparan, terburu-buru, dan kemudian tidak melibatkan partisipasi bermakna publik. Makanya tadi saya katakan tiba-tiba sudah langsung di DPR dalam tahapan pembahasan. Padahal mestinya mulai dari penyusunan, perencanaan bahkan kemudian penyusunan, draft, naskah akademik, itu juga sudah melibatkan publik, termasuk kementerian dan lembaga. Karena kita melihat draft yang ada ini justru mengakibatkan tumpang tindih kewenangan. Misalkan fungsi intelijen, ya, sudah ada BAIS, sudah ada kemudian BIN,
ya, BSSN begitu. Tapi kemudian juga diatur lagi di dalam RUU Kepolisian terkait dengan Undang-Undang ITE yang baru. Ini sebetulnya sudah mengatur kekhawatiran Bang Abalin tadi ya, soal bagaimana orang kemudian bisa dicemarkan nama baiknya misalkan ya, dan lain sebagainya, dihina begitu ya di media sosial begitu. Itu sudah tercover di dalam Undang-Undang ITE. Nah, justru yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib keluarga korban Kanjuruhan, ya, bagaimana nasib keluarga korban Rempak, bagaimana nasib keluarga Afif Maulana di Sumbar, bagaimana nasib Peggy di Cirebon, dan kasus-kasus salah tangkap, penyiksaan, penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian, yang mana mereka melapor, mengadu terkait dengan problem itu di Kompolnas, mengadu di Propam atau internal kepolisian, tapi kemudian tidak ada keadilan yang mereka dapatkan. Artinya yang ingin Mas Arief sampaikan bahwa apa yang dilakukan di dalam revisi Undang-Undang Polri dalam hal ini itu tidak mengevaluasi kritikan-kritikan fakta-fakta yang terjadi belakangan, termasuk salah satunya kasus Peggy ini ya? Betul, jadi yang terjadi adalah ini tidak menjawab kebutuhan evaluasi terhadap institusi kepolisian, baik dari sisi kewenangan ya maupun juga struktur kelembagaannya sendiri. Jadi saya pikir ini berangkat dari mana kok malah justru yang terjadi menambah banyak sekali kewenangan, tapi kemudian tidak ada aturan terkait dengan mekanisme kontrol supaya polisi ini memiliki check and balances, memiliki lembaga pengawas sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, profesional, dan juga humanis gitu loh. Kan jadi pertanyaan besar. Kenapa justru malah hanya menambah kewenangan tapi tidak menambah kontrol? Kita tahu Kompolnas tidak efektif begitu ya, memberikan pengawasan karena memang kewenangannya terbatas begitu. Baik. Nah ini bagaimana? Kan jadi justru pertanyaan. Kemudian banyak tumpang tindih kewenangan yang saya kira ini kalau kemudian tergesa-gesa, terburu-buru, yang terjadi adalah justru malah menambah persoalan baru. Makanya kami tegas katakan Surpres harusnya dicabut ya. Proses pembahasan harusnya dihentikan jika Presiden ya Joko Widodo serius membenahi kepolisian, dan pesannya kepada Kemenko Polhukam kemarin ketika ada diskusi publik, beliau menyatakan kita harus hati-hati ya dalam proses ya revisi Undang-Undang TNI Polri ini. Jadi justru malah sebaiknya ini dibahas di periode pemerintahan DPR ke depan, sehingga kita bisa secara komprehensif membahas dan segala masukan, catatan terkait kebutuhan pembenahan Polri, reformasi kepolisian, termasuk TNI, itu bisa dilakukan secara baik ya. Tidak terburu-buru, transparan, akuntabel, dan tentunya memastikan partisipasi bermakna sebagaimana prinsip demokrasi ya dan konstitusi itu dijalankan. Jangan sampai seperti Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja. Kita sangat khawatir, kita trauma dengan praktek-praktek legislasi arogan yang terjadi dan kemarin dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo dan juga DPR. Mas Arief Maulana, kita garis bawahi bahwa semoga saja institusi Polri, TNI ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan kita akan pantau seperti apa nanti revisi Undang-Undang Polri TNI ini. Kami akan undang Anda kembali untuk mendiskusikannya. Terima kasih Mas Arief Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi LBHI. Pemirsa, rapat paripurna DPD RI ke-12 masa sidang 5 tahun sidang 2023-2024 berlangsung ricuh usai diwarnai hujan, interupsi. Sejumlah senator bahkan menghampiri meja ketua DPD hingga mencoba merebut mikrofon. Inilah suasana kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna ke-12 DPD RI masa sidang kelima tahun 2023-2024. Kejadian bermula saat Lanyala sedang menyampaikan penyempurnaan tata tertib DPD RI serta laporan hasil kerja pimpinan DPD RI. Ketua Panitia Perancang Undang-Undang. 3 anggota berdasarkan kesepakatan kelompok. Namun interupsi demi interupsi mulai muncul. Salah satunya
disampaikan Senator asal Papua Barat, Philip Wamafma. Pengaturan tentang syarat pencalonan pimpinan alat kelengkapan DPD RI sama dengan syarat pencalonan pimpinan DPD RI. Lanyala sempat tak menggubris interupsi tersebut dan tetap melanjutkan pembacaan laporan serta draft tata tertib. Hal ini pun memantik amarah sejumlah senator lain. Mereka turut berteriak melayangkan interupsi hingga akhirnya menghampiri meja Lanyala sambil menunjuknya agar tak mengesahkan laporan draft tata tertib. Saat anggota berbondong-bondong menghampiri meja pimpinan, salah satu senator bahkan berusaha merebut mikrofon ketua DPD RI. Sejumlah petugas pengamanan pun kemudian membentuk barikade agar kericuhan tak semakin menjadi. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan men-skor sidang selama 10 hingga 15 menit untuk meredakan suasana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat berlangsung ricuh. Masa mendesak Dinas Pendidikan mengusut kecurangan dalam penerimaan siswa baru di Cirebon. Aksi saling dorong terjadi antara petugas kepolisian dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Pendidikan saat unjuk rasa di depan kantor cabang Dinas KCD Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat. Sebelumnya, puluhan mahasiswa tersebut melakukan long march dan menggelar berbagai spanduk menyoroti bobroknya sistem PPDB. Tak hanya itu, mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap sistem PPDB online. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa menuntut KCD Pendidikan Wilayah 10 Jawa Barat untuk mengusut tuntas kecurangan pada penerima peserta didik baru PPDB di Kota Cirebon. Mahasiswa juga berencana melaporkan kecurangan PPDB ke Provinsi Jawa Barat. Akibat aksi mahasiswa tersebut, arus lalu lintas di Jalan Cipto sempat tersendat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung Selatan, Presiden Jokowi memberikan respon usai Bobi Nasution mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kepala negara menilai partai di Indonesia saat ini sudah pintar dengan mendukung calon berdasarkan elektabilitas. Tanyakan partai-partai. Partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong, gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya pinter-pinter. Tadi sempat berhenti di DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. PDIP tidak ingin jika mantu Jokowi Bobi Nasution melawan kota kosong. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. Sebagai partai ideologis yang memiliki visi membangun demokrasi, kalau hanya satu calon sama dengan melawan kota kosong sehingga proses demokrasi tidak terjadi. Namun usulan DPD PDI Sumatera Utara tersebut tergantung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. 4 calon gubernur diantaranya Edi Rahmayadi telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPD PDIP Sumatera Utara. Kalau hanya satu calon melawan kota kosong, apa itu demokrasi? Artinya tetap akan melawan gubernur sendiri ya Pak? Ya pasti. Kalau saya ditanya sebagai ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati, walaupun kita sendiri, pasti kita akan membawa calon kita sendiri. DPW PKS Sumatera Utara belum menentukan bakal calon gubernur yang akan didukung pada pilkada serentak. Sebelumnya sempat beredar kabar PKS telah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution.
Mantan Wakil Wali Kota Medan Rahut Manharahap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon kepala daerah di DPD PKS Sumatera Utara. Rencananya mantan kader Partai Nasdem ini akan dipasangkan dengan kader PKS lainnya. Selain Rahutman, pada bursa calon wali kota Medan ada nama Profesor Rida selaku akademisi, pasangan Riko As dan Zakiuddin Harap yang didukung oleh Nasdem dan Partai Gerindra. Saya kira hampir 1 jam kita diskusi sekaligus saya sampaikan visi misi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengingatkan pelaksanaan pilkada di 545 daerah rawan konflik. Pihak TNI dan Polri memegang peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan pilkada. Sementara Mendagri Tito Karnavian berpesan aparatur sipil negara harus tetap netral saat penyelenggaraan pada November mendatang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satu wujud tumbuhnya demokrasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga Sultan Andara diisukan maju dalam Pilkada 2024. Bahkan Nagita Slavina diusulkan menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara menemani menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024. Nagita diusulkan oleh PKB untuk maju menemani Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Tidak hanya PKB, sosok Nagita yang cukup populer di masyarakat membuat sejumlah partai mulai tertarik. Sebetulnya kan provinsi yang sangat plural ya, dia bisa pemimpinan perempuan, apalagi Nagita kan sosok perempuan juga yang bukan biasa-biasa saja ya. Dia banyak berpengaruh juga, dan berprestasi juga ya, di bisnis juga berprestasi. Mungkin bisa membantu mendorong anak muda supaya memajukan bisnis di kalangan anak muda. Masuknya Nagita cukup membuat suaminya Raffi Ahmad terkejut. Namun Raffi tidak menutup kemungkinan dirinya dan istrinya maju dalam pilkada mendatang. Sebelumnya Raffi sempat diisukan maju dalam pilkada Jawa Tengah bersama Diko Ganinduto. Saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah.